Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inu wasyabri wasyalah innallaha ma'asyabirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin syahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusdah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahu azim. Para pemirsa Cahaya Ramadan Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sebelumnya kita menjadikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah, inayahnya kepada semuanya. Teriring salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah bersyukur pada kesempatan kali ini, pada hari ini kita masih diberikan kenikmatan, sehat, kekuatan lahir dan batin sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dalam bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan senantiasa kita mampu menjaga kualitas ibadah kita di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Para pemirsa yang budiman, dalam kesempatan kali ini kami akan sedikit memberikan nasihat tentunya untuk diri saya sendiri dan para pemirsa sekalian bahwa bulan Ramadan itu merupakan bulan yang penuh berkah. Semua ibadah dilipat gandakan. Ibadah sunnah diganjar dengan ibadah wajib, dan ibadah yang wajib akan dilipat gandakan pahalanya. Mudah-mudahan di tahun ini kita mampu mensukseskan ibadah kita di bulan suci Ramadan dengan lebih berkualitas. Dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan tema keutamaan sabar dan balasan bagi orang-orang yang sabar. Para pemirsa yang dirahmati Allah, bahwa kita setiap detik, setiap waktu pasti akan berhadapan dengan sebuah masalah. Masalah itu bisa dikatakan atau mungkin dikatakan sebagai sebuah musibah atau juga sebuah nikmat. Nikmat pun kadang bisa menjadi sebuah masalah bagi kita, apalagi musibah. Makanya kita sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala harus mampu manajemen kolbu ini, manajemen diri ini agar mampu mensikapi semua permasalahan yang terjadi. Dan salah satu hal yang bisa untuk mensikapi berbagai permasalahan adalah kesabaran. Para pemirsa yang diberkati Allah, bahwa Imamul Ghazali pernah menyampaikan bahwa ketika anak Adam lahir, sudah ditanamkan dalam hatinya, disertakan dalam hatinya, yaitu malaikat dan setan. Keduanya akan berebut di dalam hati kita untuk mempengaruhi hati kita.
malaikat yang ditanamkan dalam diri kita disebut sebagai mulhim, yang nanti akan memberikan bisikan-bisikan kebaikan yang berupa ilham. Kemudian untuk penyimbang, ada setan yang ditanamkan dalam diri kita yang disebut dengan waswasah, yang nanti efeknya akan memberikan bisikan keburukan, sehingga yang terjadi adalah sebuah was-was atau kekhawatiran. Lah, untuk membedakan ini memang perlu kita punya ilmu bagaimana membedakan antara bisikan malaikat dan bisikan setan ini. Setan ditanam di telinga hati kita di sebelah kiri, kemudian malaikat ditanam di telinga hati kita di sebelah kanan. Mudah-mudahan berkah bulan Ramadan ini kita mampu betul-betul meningkatkan kualitas ibadah kita, sehingga mampu kita memanajemen kolbu kita agar yang ada dalam diri kita adalah bisikan atau ilham yang dibisikkan oleh malaikat kepada kita semuanya, sehingga efek yang ditimbulkan kita semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengatasi berbagai masalah yang kita hadapi, masalah itu bisa timbul dari diri kita sendiri maupun dari lingkungan kita. Salah satu yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kesabaran adalah kunci sebagai penolong, seperti yang disampaikan dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Sebenarnya para pemirsa, orang yang paling bahagia di dunia ini adalah orang yang mampu bersabar mengatasi semua permasalahan yang ada, mensikapi baik itu nikmat maupun musibah yang terjadi pada diri kita sendiri. Kemudian tingkatan sabar itu ada beberapa macam. Yang pertama, sabar menghadapi musibah. Yang kedua, sabar untuk selalu mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah sabar untuk mengekang hawa nafsu atau bisikan-bisikan jahat atau perbuatan-perbuatan dosa dalam diri kita. Dari tiga tingkatan ini yang paling berat adalah yang ketiga, mengekang hawa nafsu dari bisikan-bisikan jahat yang menimbulkan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam Al-Quran dan hadis. Nah, ini yang harus betul-betul kita waspadai. Kita sebagai manusia yang lumrah tentu harus mengerti ilmunya, bagaimana kita berusaha menjadi orang-orang yang bersabar. Sabar juga ada tingkatannya. Yang pertama adalah orang yang berusaha sabar atau tasabuh. Ini adalah kesabaran yang dimiliki orang-orang yang awam. Dia baru berusaha untuk bagaimana menerima musibah, masalah ini dengan mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dimiliki oleh orang-orang yang awam. Yang kedua, tingkatannya orang yang sudah mampu manajemen kolbu, sehingga berbagai permasalahan musibah itu dianggap ringan. Nah, ini perlu juga ilmu untuk memanajemen kolbu. Yang ketiga, ini kesabaran orang-orang yang sudah memiliki ma'rifatullah, yaitu orang-orang yang mampu menganggap sebuah musibah atau masalah itu menjadi nikmat yang luar biasa, karena mereka percaya bahwa segala sesuatu itu sudah dikehendaki dan ditakdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari tiga tingkatan ini kita bisa memilah kita masuk dalam tingkatan sabar apa. Namun yang jelas bahwa kita akan berusaha
momentum bulan Ramadan ini kita jadikan betul-betul sebagai waktu untuk manajemen kubur kita, bahwa kita dijadikan orang-orang yang bersabar sehingga dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa balasan orang-orang yang bersabar? Dalam beberapa ayat dalam Al-Quran sudah disebutkan bahwa yang pertama, orang yang bersabar akan dibersamai dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yuhibbus shabirin. Dibersamai ini bukan arti dalam arti fisik, namun dalam arti khusus. Bagaimana Allah membersamai orang-orang bersabar itu dalam beberapa wujud. Pertama berupa pertolongan. Pertolongan dari Allah ini tentunya tidak serta-merta bisa kita simpulkan bahwa ketika kita menerima musibah, ini pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan sendirinya ketika kita sabar, pertolongan Allah itu akan mengalir dengan sendirinya dari jalan yang tidak kita ketahui. Kesulitan rezeki dan sebagainya itu akan datang ketika kita betul-betul bersabar. Karena inti takwa kepada Allah itu hanya dua, yaitu kesabaran dan syukur. Inti ketakwaan itu adalah sabar dan syukur. Ketika dalam berbagai permasalahan itu kita menganggap sebuah nikmat, berarti tetap kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Ada sebuah cerita, ada orang bertanya, Pak Kiai, kenapa saya ketika belum melaksanakan sholat, hati saya selalu gundah, selalu cemas. Apakah ini sebuah ujian atau cobaan? Secara umum, ketika itu berupa was-was atau kecemasan, berarti itu cobaan. Namun sebenarnya ketika kita masih was-was, belum melaksanakan sholat atau ibadah yang lain, berarti itulah nikmat Allah sebenarnya. Karena kalau sudah dicabut dalam hati kita keras, kita sudah tidak akan lagi was-was ketika kita tidak melaksanakan atau belum melaksanakan sebuah kebaikan. Jadi orang-orang yang masih ada kegundahan, was-was, itu adalah nikmat yang diberikan Allah ketika kita belum bisa melaksanakan sebuah kebaikan. Jadi bukan dianggap itu sebagai musibah. Makanya beruntung ketika kita belum bisa melaksanakan sholat tepat waktu, tapi dalam hatinya selalu meronta, itulah nikmat. Kalau Anda sudah terbiasa, nggak tepat waktu, nggak sholat, hatinya akan keras, sehingga Allah sudah tidak akan melihat lagi. Dan marilah apapun, ketika kita melaksanakan kebaikan, ada perasaan yang meronta dari hati nurani kita, berarti ada sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sebuah kebaikan. Kemudian yang kedua, akan diberikan pahala yang lebih baik dari orang-orang yang bersabar dari apa yang mereka laksanakan. Dalam sebuah ayat disebutkan, wala najziyal ladzina sabaru na'juruhum bi ihsani milladunka. Saya ulangi, dalam sebuah ayat itu dijelaskan bahwa Allah akan memberikan pahala kepada orang-orang yang bersabar dengan pahala yang lebih baik daripada yang mereka lakukan. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang bersabar ini akan diberikan pahala atau ganjaran tanpa batas atau tanpa hisab. Ini adalah keberuntungan orang-orang yang betul-betul mampu bersabar dalam setiap masalah, dalam musibah.
Dalam ayat Al-Quran dijelaskan yang artinya dalam surah An-Nahl 46 itu bahwa orang-orang yang mampu bersabar akan diberikan pahala tanpa batas. Para pemirsa yang diberkati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, bahwa marilah di bulan suci Ramadan ini kita semuanya harus betul mampu mengambil momentum yang tepat untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, sehingga tentunya ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan senantiasa kita bersabar karena mengekang semua hawa nafsu, itu merupakan perbuatan yang betul-betul butuh perjuangan. Apalagi di bulan Ramadan ini semua godaan betul-betul akan mengipit kita, sehingga pada akhirnya kalau kita tidak mampu untuk mengatasi, untuk menahan, kualitas ibadah kita tentunya akan tidak jauh lebih baik dari ibadah-ibadah di tahun sebelumnya. Saya kira mengatakan banyak kekurangan yang saya sampaikan, banyak khilaf. Saya mohon maaf, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan sedikit ini manfaat untuk kita semuanya dalam rangka kita meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri, terima kasih, banyak salah, banyak khilaf. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.